Perkenalkan, nama saya Agus Suryono, kelas 2C. Di sini saya mau mencoba mempresentasikan tentang obat tetes mata. Yang pertama ada penjelasan tentang farmakokinetika obat tetes mata. Yang A, mekanisme absorpsi, jumlah dan kecepatan substansi yang diabsorpsi setelah penetesan obat dipengaruhi oleh durasi obat pada kulit desea dan air mata. Eliminasi obat oleh sistem drainase dufus nasolakrimal, ikatan substansi obat dengan protein pada air mata dan kemampuan obat untuk difusi melalui konjungtiva dan kornea. Mekanisme absorpsi konjungtiva dan kornea adalah jalur absorpsi yang utama dalam pemberian obat dengan efek yang terlokalisir. Penetrasi obat melalui 3 lapisan solubilitas yang berbeda, sedangkan pada konjungtiva dapat mengabsorpsi obat-obat yang lipofilik pada tingkat yang lebih rendah daripada kornea dan relatif permeabel terhadap obat hidrofilik. Yang B ada distribusi. Distribusi obat di mata tergantung kepada kemampuan substansi obat untuk berikatan dengan jaringan. Jika afinitas berifakannya tinggi, maka eliminasi obat dari mata akan diperlambat. Distribusi obat pada jaringan memiliki pola gradien konsentrasi yang paling tinggi di kornea, lalu konjungtiva, humor, aqueous, corpus ciliaris, lensa vitreosus, koroid, dan retina. C. Metabolisme. Obat tetes mata tidak melalui metabolisme di depan. Badan siliar merupakan sumber utama dari enzim yang akan memetabolisme obat untuk mata yang bertanggung jawab terhadap 2 fase utama reaksi metabolisme untuk melalui proses detoksifikasi dan eliminasi obat dari dalam mata. Metabolisme obat dari bentuk aktif menjadi inaktif atau metabolit dapat terjadi di perkornea, kornea, dan human aqueous. Granul melanin dan epitel korpus siliar yang berpigmen akan menyerap dan menyimpan komponen polisiklik untuk selanjutnya dimetabolisme dan dieliminasi. D. Ada ekresi obat mata. Drainase aqueous humor melalui anyaman trabekula merupakan rute utama untuk ekresi obat tetes mata. Setelah melalui anyaman trabeluka atau aqueous humor akan memasuki kanali sistem yang selain rodnya akan memasuki vena excretal dan akhirnya akan memasuki siklus sitomik. Yang kedua ada bioavailabilitas. Dapat didefinisikan sebagai jumlah obat yang terdapat pada reseptor pada tubuh kita. Difusi lain menyebutkan bahwa movalilitas menunjukkan kepekatan dan luasnya substansi aktif dari suatu obat dan menjadi aktif di suatu obat di tempat substansi itu bekerja. Yang ketiga ada farmakodinamik obat tetes mata. Merupakan suatu ilmu mengenai obat, biokimia dan fisiologi dari suatu obat beserta mekanisme kerjanya sehingga dapat menjadi pemberian rasional terapi dari suatu obat. Farmakodinamik juga mencakup proses-proses yang terjadi dalam sel setelah substansi aktif dari obat berikatan dengan reseptor jaringan. Yang keempat, ada mekanisme kerja stereotopikal atau lengkap dengan skema inflamasi dan mekanisme kerja obat antiinflamasi. Inflamasi pada mata dapat diobati dengan obat yang diberikan secara topikal injeksi lokal, implantasi okuler ataupun sistemik. Kortikosteroid diberikan secara topikal untuk mencegah atau mengurangi inflamasi pada mata yang terjadi karena trauma atau uveitis atau setelah prosedur opera pada mata. Pemberian steroid dengan infeksi lokal dapat diberikan secara sistemik digunakan pada kasus penyakit yang istemik. Di sini ada skema inflamasi dan mekanisme kerja obat antiinflamasi. Di situ bisa dilihat ada trauma luka pada sel, gangguan pada
member cell, ada fosfoloid, dan masih banyak yang lainnya bisa dilihat di situ. Terus yang kelima, ada indikasi pemberian steroid. Secara umum, penggunaan kortikosteroid biasa diberikan pada kasus-kasus alergi, inflamasi non-pyogenik, dan untuk menurunkan respon imunologis pada kasus infeksi. Penggunaan kortikosteroid dihindari kecuali antibiotik yang efektif diberikan sebelum atau secara simultan. Steroid dapat diberikan juga pada gravirejoitin setelah keratoplasti uveitis anterior dan setelah tindakan operasi. Yang keenam, ada efek samping steroid. Terjadinya efek samping akan meningkatkan seiring dengan durasi waktu penggunaan yang lama dan dosis yang tinggi. Akan tetapi, meskipun penggunaan dengan dosis tinggi memiliki efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan penggunaan durasi lama dengan durasi rendah. Penggunaan steroid dalam jangka waktu lama atau tahunan dapat mengakibatkan katarak subkapsular posterior, glaukoma dan kehilangan lapang pancebuk, hipotensi okular, infeksi, dan memperlambat penyembuhan emitel kornea. Dan yang terakhir ada kontraindikasi steroid topikal. Penggunaan steroid harus diberikan dengan hati-hati pada pasien diabetes mellitus, kasus infeksi, gagal ginjal kronis, gagal jantung kongestif, dan hipertensi. Penggunaan steroid topikal harus diberikan dengan pengawasan dan hanya diperlukan pada pasien gotoma. Pasien yang sedang dalam pengobatan dengan steroid harus diperiksa secara periodik untuk melihat keadaan kornea, lensa, dan tekanan intraokular. Demikian presentasi dari saya. Ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.